Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada seluruh ahli keluarganya. Hari ini kita akan membahas tentang pahala merawat orang yang sedang sakit. Nah, sebagaimana kita ketahui, apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, kemudian dia bersabar dan ikhlas dalam menjalani ujiannya tersebut, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cuma orang yang sakit, orang yang merawat orang yang sakit, ya, ketika kita diuji harus merawat keluarga kita, baik itu orang tua, kemudian pasangan hidup, suami atau istri, anak kita yang sedang sakit atau saudara kita yang sedang sakit, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sama sebagaimana orang yang sakit tersebut. Nah, apa saja pahala yang bisa didapatkan ketika kita bisa bersabar, ikhlas merawat keluarga kita yang sakit? Nah, yang pertama, tentunya pahala yang diberikan adalah pahala sabar. Nah, jadi kesabaran itu adalah suatu amalan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Karena ketika merawat orang sakit itu bukanlah satu hal yang mudah. Banyak kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kita rasakan. Sehingga apabila kita bersabar dengan kesulitan tersebut, insya Allah, Allah tuliskan pahala sabar. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa batas. Jadi pahala sabar itu tidak terhingga. Bahkan ada satu pintu surga yang namanya pintu sabar. Sehingga mudah-mudahan kita bisa terus memotivasi diri kita, melatih kesabaran kita ketika merawat orang sakit kita sehingga kita bisa meraih pahala sabar yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang didapatkan ketika kita merawat orang yang sakit yaitu didoakan oleh para malaikat. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi yang disebutkan, tidaklah seorang hamba menjenguk saudaranya yang sedang sakit pada pagi hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Kemudian apabila kita mengunjungi orang sakit pada sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai pagi hari, dan baginya satu kebun di surga. Masya Allah, luar biasa. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya ketika kita hanya datang sebentar menjenguk keluarga kita, tetangga kita, atau pasien yang sedang sakit, itu pahalanya bisa didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, apakah lagi kita yang senantiasa terus-menerus berada di sisi pasien, merawat kebutuhan-kebutuhannya, membantu pasien untuk makannya, membantu pasien untuk minum, ya, membantu pasien minum obat, kemudian kita membantu membersihkan najis pada pasien, kita memotivasi pasien dengan kesabaran, bahkan kita membantu pasien untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu dia untuk sholat, kita bantu dia untuk berwudu, kita bantu pasien untuk tayamum. Tentunya ini juga merupakan hal yang kita lakukan yang sangat banyak sekali kita lakukan di sisi pasien, sehingga insya Allah kita akan terus-menerus didoakan oleh malaikat pada pagi dan sore hari. Nah, jadi seharusnya kita merasa bersyukur, ya, banyak sekali pahala yang kita dapatkan dan kita tentunya berbahagia. Ada malaikat-malaikat sebanyak 70.000 yang terus mendoakan kebaikan untuk kita, asbab kita merawat keluarga kita atau pasien kita yang sedang sakit. Nah, kemudian yang ketiga, pahala yang kita dapatkan yaitu pahala sedekah. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada merawat, membantu minum obat, membersihkan najis, membantu sholat.
Ya, kita juga bisa mendapatkan pahala sedekah dari amalan-amalan ini, dari asbab kita merawat orang yang sakit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan catatan ikhlas, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan kebaikan-kebaikan itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kita bantu pasien kita bantu keluarga kita, maka insya Allah ini akan menjadi sedekah. Karena sedekah itu tidak hanya berupa materi, tetapi ada kalanya sedekah itu berupa senyuman, ya, berupa juga perbuatan-perbuatan baik kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, atau kepada pasien-pasien kita. Jadi jangan disia-siakan. Dengan kita merawat saudara kita yang sakit, maka kita sudah melakukan, dicatatkan pahala bersedekah yang sangat banyak. Ya, kemudian yang terakhir, diampuni, ya, keutamaan daripada merawat orang yang sakit adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana orang sakit, ketika dia sabar, ikhlas, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang berguguran dari pohonnya. Ini juga bisa didapatkan oleh orang yang merawat orang sakit. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita ditimpa musibah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Nah, jadi kita juga sebagai manusia tentunya banyak kesalahan, ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari kita balik sampai kita berumur ya 30 atau 40 tahun atau bahkan lebih. Nah, ini menjadi satu peluang bagi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan amalan merawat keluarga kita, menjaga pasien-pasien kita yang sedang sakit dengan ikhlas dan penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat atau pemirsa RGTV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pahala yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang yang sedang diuji dengan keluarga kita yang sakit, kita diuji dengan harus menjaga atau merawat saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita agar lebih sabar lagi, agar lebih ikhlas lagi, menghindari untuk mengeluh-mengeluh ya dalam kondisi yang sulit tentunya. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan, dicatatkan oleh Allah pahala yang besar di sisinya. Baik, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.